Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini adalah terkait dengan etnis Cina di Indonesia pada masa Orde Baru. Pertama, untuk pembahasan pertama adalah potret orang-orang etnis Cina di Indonesia pada masa Orde Baru. Indonesia yang polietnis, yang terdiri dari banyak suku, budaya, dan bahasa, mampu membentuk national identity yang merekatkan warganya ke dalam satu kepentingan bersama. Namun, Indonesia juga harus akomodatif terhadap para imigran yang datang dengan model pluralisme budaya di dunia lama. Meski masih menunjukkan beberapa persoalan identitas dan pengakuan terhadap kehadiran mereka, dan yang paling menonjol pada permasalahan ini adalah pengakuan terhadap etnis nasional Tionghoa, meskipun terhadap kehadiran etnis ini sudah berabad-abad lalu dan seharusnya sudah terintegrasi dalam multidimensional state Indonesia. Masyarakat etnis Cina dalam piring Tionghoa sebenarnya sudah hadir berabad-abad lalu. Mereka melebur menjadi warga setempat yang memiliki pasang surut sejarah panjang. Meski tak selalu mulus, sebab adalah suatu fakta sejarah yang tak terbantah bahwa warga etnis Cina adalah pendatang, terlepas dari kenyataan bahwa kedatangannya terjadi berabad-abad lampau sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru. Fakta sejarah ini tak bisa dihapus dan harus diterima sebagai bagian integral kehidupan orang Cina di Indonesia. Etnis Tionghoa harus diterima secara legowo untuk membangun kembali Indonesia, karena mereka sudah merupakan bagian integral bangsa Indonesia. Mereka punya jaringan perdagangan di Asia Tenggara, dan potensi ini harus dimanfaatkan sebaiknya demi kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu, kita harus bersama-sama menghilangkan prasangka dan memberikan kesempatan kepada etnis Tionghoa berpartisipasi penuh dalam masyarakat Indonesia, begitu pula sebaliknya. Kalau kembali menurut apa yang telah dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru, ada beberapa stereotip yang dikenakan pada etnis Tionghoa. Berikut ini adalah beberapa stereotip yang bisa ditangkap dari peristiwa bahwa etnis Tionghoa mulai dikejar dan diasingkan semenjak peristiwa G30 September. Kita bisa melihat bahwa etnis Tionghoa dikaitkan dengan komunis, Cina dekat dan mendukung komunisme. Ini terjadi karena dalam kenyataannya RRC memang seiring mendukung partai-partai komunis di beberapa negara Asia Tenggara. Pada zaman Soeharto menjadi presiden, Soekarno begitu dekat dengan partai komunis sehingga mengeluarkan gagasan Nasakom. Selain itu, Soekarno juga membangun poros Jakarta-Peking. Partai komunis itu didukung oleh RRC, maka muncul pandangan bahwa etnis Tionghoa adalah komunis atau minimal mendekat dengan komunisme. Etnis Tionghoa juga disebut sebagai orang asing. Mereka bukan menjadi salah satu suku atau bagian dari bangsa Indonesia. Mereka bukan pribumi. Pribumi diartikan sebagai kelompok yang memiliki daerah mereka sendiri. Sebagai contoh, kita bisa menyebut orang Batak dan kita bisa menunjukkan di mana tanah Batak itu. Kita menunjuk orang Bugis dan orang Bugis itu berasal dari sebuah daerah Bugis. Orang Cina bukanlah tuan rumah di Indonesia. Nasional Indonesia dimiliki oleh orang pribumi, sementara mereka bukanlah orang pribumi. Dengan demikian, meskipun mereka adalah WNI, mereka tetaplah orang asing. Supaya mereka bisa menjadi satu bagian, mereka harus betul-betul membaur dalam kenyataannya. Dan dalam kenyataannya, mereka dituntut untuk berasimilasi secara total. Di kalangan orang pribumi, berkembang stereotip bahwa etnis Tionghoa adalah penguasa dalam bidang ekonomi. Etnis Tionghoa dipersepsi sebagai kelompok yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi dan terpisah dari pribumi. Ini menimbulkan kecemburuan bagi para pengusaha pribumi. Karena kecemburuan itu, para pengusaha pribumi mengusulkan pembatasan terhadap kegiatan ekonomi etnis Tionghoa. Pemerintah kemudian juga mengeluarkan keputusan atau larangan bagi etnis Tionghoa untuk bergerak dalam bidang ekonomi. Pada persoalan agama, budaya, dan adat istiadat, pemerintah melihat bahwa semua hal itu memiliki afinitas dengan tanah leluhur mereka. Karena RRC mendukung komunisme, maka segala yang mengarah pada tanah leluhur yaitu Cina adalah hal yang berbahaya bagi pembauran asimilasi. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya berbagai macam peraturan yang diisi dalam melarang perkembangan budaya, adat, dan agama Cina. Sebagai warga masyarakat etnis Tionghoa dikenal dalam
dan dipahami sebagai orang hidup gerombol di dalam kelompok dan daerah sendiri. Mereka tidak tinggal bersama dengan masyarakat pribumi kebanyakan. Mereka biasanya dikenal tinggal di kawasan elit bersama dengan etnis-etnis Tionghoa lainnya. Sementara itu, kalau mereka tinggal di masyarakat, mereka dikenal sebagai orang yang tidak pernah keluar dan tidak aktif dalam kegiatan masyarakat. Akibat dari politik Edgelover yang diterapkan oleh Belanda, etnis Tionghoa lebih sering ditemukan tinggal di daerah pecinaan. Ini menimbulkan perasaan keterasingan antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Era pemerintahan Presiden Soeharto dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial etnis Cina di Indonesia dipandang sebelah mata, di mana mereka secara hak dapat dikatakan terdiskriminasi. Hal itu terbukti dalam adanya kebijakan yang melarang segala hal yang berkaitan dengan Tionghoa, mulai dari penggunaan nama, bahasa, dan koran Mandarin, sekolahan dengan berbahasa Mandarin, dan sebagainya. Apalagi etnis ini masih dianggap sebagai orang asing yang secara politik dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia. Saat Presiden Soeharto sering berulang-ulang dikatakan golongan minoritas Tionghoa mesti melakukan pembaharuan, Soeharto sebenarnya menganggap masyarakat Indonesia harmonis. Jika terjadi kesenjangan kaya miskin karena ada kapitalis Tionghoa, kalau pembangunan kurang lancar karena kurang partisipasi warga Tionghoa yang kurang sadar sebagai warga negara. Di sisi lain, konglomerat Tionghoa dipandang sebagai etalase yang menampilkan wajah ekonomi Indonesia yang maju, namun sekaligus sebagai kambing hitam politik. Ada pula pandangan ekstrim mengatakan yang bikin kacau ekonomi juga konglomerat yang dapat fasilitas dari pejabat karena kedekatan mereka, misal mendapat kemudahan kredit perbankan. Kenyataannya, di kalangan para muda Tionghoa sebenarnya banyak mahasiswa yang terjun di bidang politik. Misalnya Ulung Rusman dengan gagah berani berdiri di baris depan sebagai mahasiswa angkatan reformasi dalam era pergerakan reformasi tahun 1998. Esther Indrayanti Yusuf dan Surya Chandra menggeluti profesi advokat gratisan tanpa bayaran di LBH Jakarta. Mahasiswa yang lebih dalam pergerakan mahasiswa tahun 1998-1999 itu mendirikan jaringan Tionghoa Muda JTM yang terdiri dari berbagai elemen seperti peneliti, pengusaha, mahasiswa, dan LSM. Selain itu, orang-orang Cina menguasai kegiatan bisnis di kota-kota besar dan mengadakan suatu lingkaran bisnis di antara sesama pengusaha Cina yang berada di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga perekonomian mereka di Indonesia semakin kokoh. Maka muncullah berbagai prasangka buruk orang pribumi kepada kalangan etnis Cina. Banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan orang-orang Cina membuat mereka dianggap orang asing, orang yang gila uang, serakah, pelit, dan sebagainya. Secara sosial mereka dianggap sekumpulan orang-orang yang eksekutif karena mereka tertutup dan tidak membaur dengan warga pribumi. Hal ini disebabkan karena warga Cina kebanyakan tinggal terkonsentrasi pada suatu tempat, yaitu pecinaan. Pada Orde Baru terjadi penguasaan ekonomi sepihak oleh cukong-cukong Orde Baru yang nampaknya makin mengaliensasikan secara memojokkan kaum etnis Cina secara keseluruhan. Orang Cina dianggap materialistis, serakah, asosial, tidak peduli lingkungan, dan banyak hal yang terkesan negatif. Terdapat juga prasangka yang berkaitan dengan faktor perbedaan budaya, di mana orang-orang Cina dianggap sebagai orang yang suka main judi, curang dalam berdagang. Pandangan lainnya juga ditunjukkan oleh etnis Cina tidak banyak sampai di situ. Masyarakat Cina juga selalu diidentikan dengan gerakan G30S, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Republik Cina adalah negara yang dikenal menganut paham komunis, sehingga masyarakat Cina yang tinggal di Indonesia juga diidentikan dengan aliran komunis. Oleh karena itu, setelah peristiwa tersebut, para warga Cina selalu dikambing hitamkan sebagai dalang atau antek-antek dari peristiwa tersebut. Karena berbagai dugaan yang menyebar di kalangan etnis Cina, maka pemerintahan semasa Orde Baru mulai membatasi ruang gerak etnis Cina dan dalam bidang politik dan budaya. Dalam bidang politik, warga etnis Cina dilarang mengikuti organisasi politik atau masuk dalam kegiatan pemerintahan apapun. Sedangkan dalam bidang budaya, pemerintah melarang adanya atribut-atribut atau perayaan maupun pelaksanaan ritual
Konghucu karena pada saat itu Konghucu tidak dianggap sebagai agama yang sah. Demikian pemaparan terkait dengan potret orang-orang etnis Cina di Indonesia pada masa Orde Baru.